sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat, mama, bapak, orang tua kami rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai di masjid hujan turun barokah. Allahumma shayyiban nafi'in. Mudah-mudahan hujan yang turun dari langit membawa keberkahan bagi kita bersama hendaknya, terutama manusia wabil khususnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih bicara masalah ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Mudah-mudahan kita bahagian dari hamba Allah yang selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kajian kita masih dalam perjalanan membahas masalah yang berkenaan dengan sifat ma'ani. Jadi ada sifat nafsiyah, itu sudah kita kupas, kita uraikan bagi Allah. Jadi kajian kita adalah tentang sifat 20, Pak. Sifat 20. Tadi sudah komunikasi dengan Bapak tadi. Jadi sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tentang sifat 20 itu, ini dalam rangka kita adalah untuk ma'rifatullah, lebih mendalami, lebih mengenali tentang hakikat ketuhanan kita, Allah Rabbul Alamin. Makanya biasanya di dasar-dasar kajian sifat 20 itu membahas awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu dasarnya engkau harus kenal dengan Allah. Kalau tidak tahu bahwa Allah, tidak kenal kita, atau hanya sekedar kenal saja, tentu menyembah hanya sekedar juga gitu.
Kalau tidak kenal, ya kan, maka ada manusia yang tidak menyembah kepada Allah, ya karena mungkin tidak kenal. Gitu. Ada orang tidak menyapa, ya biasa itu, mungkin hanya tidak kenal Jawa, gitu kan. Atau biasa-biasa saja Jawa, ya mungkin biasa saja yang kenal dengan kita. Tetapi dia begitu santunnya, ramah tamahnya, menghormati, dia banyak kenal dengan kita. Itu kan sudah alamiah itu. Tinggi ibadahnya, rajin sholatnya, sholat wajib, sholat sunnah, amalan wajib, amalan sunnah. Syukran. Kenapa? Dia banyak kenal. Nah itu. Jadi makanya benar, awwaluddin ma'rifatullah. Konsep dasar agama itu engkau harus kenal dengan Allah. Mustahil orang itu akan menyembah kepada Allah kalau dia tidak kenal. Ya, padahal secara konsep manusia itu fitrah. Seluruh manusia, Hindu, Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, sama semuanya fitrah. Kata Rasul, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap manusia itu yang lahir diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan bersih, fitrah, suci. Orang tuanya lah yang menjadikan manusia itu, anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Aku tidak masuk Islam di sana karena dia kembali kepada konsep fitrah, fitratul Islam. Nah, jadi mau kasih hadis itu fitratul Islam. Jadi dia dalam keadaan fitrah Islam. Lahir itu seluruh manusia di mana saja lah ianya, baik di kalangan Islam ataupun non Islam. Nah, orang tuanya lah mau kasih lingkungan tuh yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah gitu. Jadi fitrah. Nah, tapi ternyata kenapa manusia itu ada yang tidak menyembah kepada Allah, ada yang menyembahnya sekedarnya saja, ada biasa-biasa saja, ada yang ragu, gitu kan? Karena ma'rifatullah itu yang tidak duduk. Jadi penting sangat kajian ilmu tauhid. Makanya Rasulullah itu di Mekah itu sebelum hijrah ke Madinah lebih kurang 3 balik tahun itu berkecimpung dengan tauhid, mengesahkan Allah, jangan sembah yang lain, la syarikalah. Kan dalam salat kita kan kayak gitu, la syarikalah wa bidzalika umirtu, kan gitu ya Pak ya. Tidak ada syarikat, tidak ada dipersekutukan, tidak ada yang dua. Maka dalam kajian ilmu tauhid tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu Tuhan yang lain. Gitu. Jadi dudukan mana konsep tauhid, baru kita makin hebat ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita kemarin sifat ma'ani yang tergambar, yang terbayang bagi manusia. Ada antaranya adalah kodrat. Allah wajib memiliki sifat kodrat, kuasa. Kodrat Allah tidak sama dengan kodrat manusia. Lawannya ajzu. Ajzu itu artinya lemah. Manusia itu sangat lemah. Apalagi kalau sakit. Sedang lain kue wah kini kok lemah yo tuh. Nah, gitu ya Pak ya. Kemudian Allah itu memiliki sifat iradat. Iradat itu kehendak. Kehendak Allah hendak sama dengan kehendak manusia. Maka manusia yang baik samakanlah kehendak kita dengan kehendak Allah. Jangan kehendak awak tu menurut hawa nafsu saja. Nah, gitu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu berat sindiran Allah ke kita itu. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawa. Jikalau kami menghendaki, niscaya akan aku tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat kami. Akan tetapi manusia itu mengikuti hawa nafsu dan dunia. Wattaba'a hawa, hawa nafsu dan dunia.
Tu babayo di situ tu. Famathaluhu kamathalil kalbi. Kan enggak kesal kan. Perumpamaan mereka itu kata Allah seperti anjing. Saya lihat dalam Al-Quran 176. Artinya apa? Memperturutkan hawa nafsu. Jadi kodrat Allah tidak sama dengan kodrat manusia. Iradat Allah tidak sama dengan iradat manusia. Maka manusia yang baik, samakanlah, ikutilah kodrat Allah, ikuti iradat Allah, agar kita tidak salah jalan. Nah, kan gitu. Lawan dari iradat karohah. Karohah itu artinya terpaksa, tapasu. Tapasu datang ke masjid tadi, Enggak. Alhamdulillahirabbil. Itu makanya tadi, woi jauh le Pak dari Gadoy, Masya Allah, gitu kan. Alhamdulillah. Makanya kemarin sudah kita kupas, iman kalau dake jurumah ibadah, majelis ilmu, jurumah saji, modia sajo jauhnya rumah ibadah tu pasti tibo. Kalau iman dake jo masjid. Tapi kalau iman yang berjarak lah jauh dari rumah saji jo majelis ilmu, lai balanci-lancian rumah jo masaji. Ya Pak ya. Naik ke indah sayanya tu. Kenapa? Iman. Tuh, aduh cuman Yazid wayangkus, naik dan turun naik. Bersoa kembang-kembang kampih gitu. Gitu. Bila iman naik beko Ramadan awal. Oh, tu dah tangguang tu do. Bakinci-kinci di rumah saji tu. Kadang awak ada duduk okay dah. Itu dek ramai ya. Beko lah 10 hari mawalih pertengahan kau hilang cik-cik. Majalah akhir beko tu saya yang penanya saya tinggalnya tu. Pemain tetap. Gitu kan. Yang lainnya sibuk dengan kue rayo gitu kan. Entar lagi kita kan Ramadan itu. Kemudian yang ketiga ilmu. Masih dalam babun ilmu kajian kita kemarin. Ilmu, Allah wajib memiliki sifat ilmu, mengetahui. Lawannya adalah jahlu, jahil, bodoh. Mustahil Allah bersifat bodoh atau bodoh, tidak mungkin itu. Kemarin sudah banyak kita bahas keutamaan ilmu, semuanya adalah ilmu Allah. Ilmu memudahkan seseorang jalan menuju surga. Ilmu itu adalah bagaikan pahalanya haji, ibadah haji yang sempurna. Ilmu, orang yang mencari ilmu, dia mendapat naungan dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk langit dan bumi sangat menyayangi, bahkan memohonkan ampun kepada Allah sampai-sampai ikan di dalam air. Kan tidak ada hubungan jawab sama ikan itu dah. Tapi karena begitu sayang, begitu mulia orang yang mencari dan menuntut ilmu itu, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Luar biasa itu. Keutamaan orang berilmu bagaikan bulan dengan bintang-bintang. Itu sudah kita urai kemarin tuh. Kita kan mereview ulang. Orang yang berilmu itu pewaris para nabi dan rasul. Seluruhnya itu ada dalilnya, ada keterangannya yang mengupas. Terakhir kemarin kita kupas, pembahasan kemarin, harta warisan peninggalan terbaik setelah kematian ilmu. Masya Allah. Kalau ingin mencari siaran ulangnya, live streamingnya, buka di YouTube. Gitu. Karena kita masukkan YouTube, Pak. Gitu. Ya kadang-kadang awak kan lupa. Pembahasan ke petang ya. Mana dalilnya ya? Gitu. Ada samping itu nanti dosana awak yang di luar negeri mungkin tidak sempat ke Ahlussunnah doanya bisa lo mencari gitu kan.
Jadi, nah itu nanti di Pekanbaru kita ada undangan sana nanti tabligh akbar Isra Mi'raj. Nanti kita sampaikan kepada jamaah nanti kapan kita berangkat. Dia Isra Mi'raj tanggal 28 ya, hari Senayan. Mungkin hari Ahad kita berangkat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata ilmu tersebut sangat penting sekali. Nah, itu di mana tahunya tuh? Di YouTube. Nah, jadi ilmu agar kita jangan sampai tidak mengetahui hakikat ketuhanan. Jadi kemarin ada 3 harta peninggalan yang sangat hebat itu setelah kematian kita, setelah kita berangkat menuju alam baqa, setelah kita menuju kepada alam berikutnya, meninggalkan alam dunia ini, diantaranya anak yang soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Lah banyak contohnya kepada kalau doa mak pandai membuat onde-onde ajan ke orang, pandai membuat kuih ajan ke orang. Nah, jangan awak saja yang pandai, itu belum bermanfaat maksimal itu. Ya nanti menjadi jariyah itu bagi kita apabila diajarkan kepada orang lain, diamalkan oleh orang lain itu. Baru nanti mengalir ke kita. Tak kala kita sudah berada di alam barzakh atau di alam kubur. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya Bu? Kalau tidak kita lanjutkan. Alah sangat salapan hari ya. Jangan nampak benar Bu. Dari pertanyaan yang dulu ya. Apakah saja medoi? Oh gitu. Hukum akikah tidak wajib. Hukumnya dulu, karena ada bahasanya Ibu tadi, apakah wajib dikatakan atau tidak. Hukum akikah, hukum dasarnya tidak wajib, sunnah muakkadah. Akikah itu sebab kelahiran anak, tidak sama dengan kurban. Kurban ibadah tahunan. Kalau tidak ada anak lain kan ada akikah dong. Bu ya, pahami itu dulu. Kemudian anak lain, apakah diakikahkan atau tidak? Sejam tadi bahasanya. Kalau dalam hadis itu 7 hari setelah kelahirannya. Kalau seandainya memang sejam, jam mana Malaysia jam 7 meninggal, bilo ke dikekan kok. Gitu. Jadi hukumnya maka tidak dikekakan, tidak jadi masalah. Hukum akikah tidak wajib, sebab akikah sebab kelahiran. Tanggung jawab akikah itu adalah orang tua apabila ada anak. Awak kau kakak rencana awak mungkin sebelum lahir, papa nanti kalau lahir anak kita akikahkan ya, insyaallah. Sejam sesudah itu meninggal, itu masa berkabung itu, masa berkabung. Bahkan bukan saja sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan itu masa berkabung itu, berduka cita karena meninggalnya anak kita yang baru lahir itu. Jadi tidak ada hukum wajibnya diakikahkan. Bu ya. Jadi hukum dasarnya akikah itu bukan wajib, sunnah muakkadah. Kenapa? Contoh, mama nanti anak kita akikahkan ya insyaallah kirola ia diparui. Biaya akikah paling-paling kami yang kini berapa? 1 juta, 2 juta. 2 jutaan, 2 juta 500. Biaya lain 5 juta. Karena ngoan-ngoan nak duit itu.
Biaya layih saja 2 juta, 5 juta, 10 juta. Akikah 2 juta hanya. Mana gadang 2 daripada 2 juta. Jadi ndak mampu kita mengakikahkan, enggak usah dulu. Bila mampu, kalau ada rezeki sesudah itu. Mana tahu yang 2 juta itu berhutang loh. Mana tahu gitu kan. Kita kan ekonomi ini tidak sama semuanya. Nah, kalau yang sama iyalah, kalau yang ada mampu untuk itu syukur alhamdulillah gitu kan. Nah, dimakan tidak ada hukum wajibnya di situ. Jadi dasarnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, tanggung jawab orang tua. Kalau diakikahkan itu berarti melaksanakan sunnah Rasul. Nah, ada sunnah-sunnah Rasul tak kala kelahiran bayi. 1, kasih nama yang baik. 2, diakikahkan. 3, diazan dan iqamahkan. 4, pendidikan yang baik dan benar agamanya, itu makasih itu. 5, khitan. Kemudian yang ke-6, termasuk kalaulah ada jodohnya dinikahkan segera. Jangan ditunggu-tunggu. Tunggu karajo dulu. Mama kan dapat di situ lah doh. Itu tidak sebagai alasan doh. Kalau sudah ada jodoh, nikahkan. Nah, mukasih sudah nyampai ke sana. Mungkinlah tamatnya kuliah. Malahan sedang kuliah ada pun. Teman-teman kita sedang kuliah ada jodohnya, berangkat nikah dia. Setelah dia nanti itu apa namanya, wisuda itu dia punya anak cik je dulu, tidak perlu mencari yang lain, PW-nya lah dah, pendampingnya lah. Nah, gitu. Jadi sudah sampai jodohnya, nikahkan. Jangan tunggu konsep jodoh nanti ada pula itu. Agamanya utama, termasuk keturunannya. Tunkihul mar'ah li arba'in. Nah itu hadisnya itu. Nikailah wanita itu 4 syaratnya. Bapak Ibu hadirin, ya Mak ya, Ibu ya. Jadi hukum akikah tidak wajib, tapi tanggung jawab orang tua. Kalau layih anak sehari, mungkin sejam tadi Ibu menyebutkan, apakah wajib diakikahkan? Tidak. Kalau seandainya memang dia mungkin sampai dia besar, sudah 7 hari kelahirannya, maka hukumnya sunnah diakikahkan. Sunnah muakkadah itu mukasihnya lebih utama dan lebih afdal. Wajib sunnah aku yang tengah-tengah gua dakik kepada wajib. Nya ndak wajib. Tapi dia teh sunnah. Nah, itu yang sunnah muakkadah. Sunnah muakkai itu bahasa Jawa itu sunnah muakkai. Nah, gitu. Ibu ya. Masih ada Ibu? Oh iya, Bang. Ada 2 versi tadi. Awak meninggal solat sengaja, tu cik bab tu. Meninggal solat tidak sengaja, tu satu bab pula itu. Pertanyaannya singkat, tapi jabarannya panjang. Gitu. Kalau meninggalkan solat sengaja, atau ada 4 imam mazhab berbeda pendapat itu. Dia fasik, dia kafir, dia munafik. Bahaya itu. Malahan kafir zimmi. Dia harus dirajam, harus dibunuh. Malahan kayak gitu. Lihat pendapat referensinya kalau ingin tahu. Lihat di dalam fatwa-fatwa kontemporer karangan Dr. Yusuf Qaradawi, ulama dari Timur Tengah. Berat kalau disengaja. Malahan kata Rasul, kalau dia sengaja, dia kafir. Man tarakas shalah faqad, itu ada qad di sana. Taukid. Mohon izin, mohon maaf Ustaz. Ustaz di UIN. Bukan ya? Kalau yang paham bahasa Arab ada qad di sana, taukid penguat. Siapa yang meninggalkan salat faqad, maka sungguh dia kafir. Kalau tidak ada pitih awak penanya haji dan umrah, masih dianggap sebagai orang Islam.
meninggal puasa. Kadang-kadang kalau ibu-ibu yang dalam sehat tu, dalam sebulan tu ada jatah menstruasi sepekan, 3 hari 2 hari, 3 ibadah puasa kan. Umpang-umpang kadang puasa dia sakit bagi, besok diganti, masih dianggap sebagai orang Islam. Atau kita tidak bayar zakat, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau meninggalkan solat, kafir. Itu tidak ada tawar itu. Tidak ada tawarannya. Begitu Rasul menyampaikan, bainal abdi wal kufar, beda antara hambaku dengan orang-orang kafir, tarakus sholat, meninggalkan sholat. Berat kalau meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, gitu. Makanya para imam mazhab itu sepakat, orang yang meninggalkan sholat itu dia dosa besar. Kalau dilihat di dalam kitab Al-Kabair, itu poin paling atas itu syirik, dosa-dosa besar itu. Kemudian meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, zina, riba, dan terus ke bawah. Berat dosa meninggalkan sholat itu, berat. Kalau disengaja, itu cibab pembahasannya itu berat. Hati-hati. Jangan main-main dengan, makanya Rasul menyampaikan, muru auladakum bisolah, suruhlah anak-anakmu mendirikan solat dari kecil, dari ketek. Bahkan dalam hadis, fadribu, pukul dia. Kalaulah berumur 10 tahun lebih, hendak juga dia solat, berawawa, gitu caranya. Marah sama dia, lain sholat, Aima, Dima, tanya, itu sudah di situ, lain jamaah anda, atau penekanan itu. Begitu Rasul sendiri menyampaikan kepada anak kandung beliau, Fatimah, sholat. Saya Rasulullah bapakmu, tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Anak kandung seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin bagi Rasul, mungkin saya itu. Fatimah, tanam saya lah, besok di akhirat ada papi. Iya kan? Ada ayah, ada papa. Iya, aman kan? Ini keluarga Rasul. Tidak ada nak menggaduh dong. Rasul Habibullah, orang yang paling dekat kepada Allah, yang mendapat gelar Habibullah tidak ada kecuali Rasul. Yang diakui sebagai hamba Allah, Rasul. Al-Isra ayat 1. Besok akan dipelajari, dikupas itu nanti dalam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Rasul diakui sebagai hamba Allah. Siapa yang mengaku? Allah sendiri. Awak mengaku sebagai hamba Allah. Hamba Allah 5.000, hamba Allah 100.000, hamba Allah sakadong semen. Tentu kayak gitulah. Awak ngaku sebagai hamba Allah. Apakah diakui atau tidak oleh Allah? Allahu a'lam. Tapi Rasul, Allah yang mengakui. Begitu ke anak kandung seorang sholat. Jadi kalau masalah meninggalkan sholat disengaja, bahaya, berat. Kini langkahnya taubat. Tuh ada nanti syarat taubatnya. Diterima, terima. Bisa. Kuncinya lemua. Itu kuncinya itu lain namua. Gitu. Kalau meninggalkan sholat karena kelemahan kita, kedhaifan kita, kekilafan awak, kelalaian awak, mungkin ilmu kurang dan segala macamnya, faktor karajo, faktor ini segala macam lah gitu kan. Kalau karena itu, maka dia
masih digolongkan dalam kategori orang Islam, orang-orang tetapi Islamnya dalam keadaan lemah, butuh pembinaan, butuh bimbingan, barajah tarui, banyak mendengar kajian, datang wirid, banyak membaca, banyak mendengar dan segala macamnya. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang mengajar, au muta'aliman, tak bisa mengajar do orang yang berajar, au samian, muajah tak bisa berajar hendak mandanga, wala takun rabian, jangan masuk golongan nan kampe, muajah hendak berajar hendak menengah hendak. Atu bayu tu summum bukmun umyum fahum, pakak yang mayang pakak hendak telingu ikoro kuah atua bisu, bisu atau bisu apa bisu atau bisu bisu ndak iko yang bisu do kuah buto ndak iko yang buto do kuah buto matuatin atau tu pakaknya teman ndak iko na pakak do kok mendengar kok tapi kuah taubat kuncinya. Teknis taubat, ke situ baik. Kata Rasul, taubat qul, kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas, artinya itu terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan khawatir, jangan camih, jangan bimbang, jangan ragu dengan rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Ada kata-kata jami'ah di situ. Zunub, dosa. Sesungguhnya dialah Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu kalau taubat. Tuh. Kembali kepada konsep taubat. Konsep taubat. Satu, syarat taubat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Salamoko banyak meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan lagi. Taubat embo, ndak akan meninggalkan sholat do. Gitu. Caranya. Yang kedua, tinggalkan kesalahan itu. Berarti lakukan kebaikan. Kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau ke Allah di masa jo barado, wa atsbi sayhatal hasanah tamhuha. Artinya tuh, iringilah kesalahan, keburukan, dosa-dosa besar ataupun kecil selama ini dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapusnya. Itu dalilnya tuh, itu hadis tuh. Lanjutannya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berbuat baiklah kamu kepada manusia banyak sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau kebaikan Allah ke kita tidak dapat ditong loh. Mudah saja kebaikan Allah kepada awak, tidak bisa kita hitung, tidak bisa. Karena Allah sudah nyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, tidak akan sanggup. Jadi kuncinya itu bang, kalau meninggalkan sholat karena sengaja, itu risikonya disengaja. Apalagi kalau cemeas, sembahyang lah bagi, ndak akan masuk sarugoh wah do. Sholat yuk, ambo sholat masuk masaji, amalatui masaji itu beko rumah, itu bahaya itu. Apa sholat tu do? Ndak kakayuh do. Duit udeko aja nya. Itu cimeas namanya itu. Salat bukan untuk mencari kayu. Kok mencari kayu apa yang menggale? Menggale itu kayu tuh. Itu caranya. Salat bukan cari kaya, tetapi mencari ridho Allah.
Hati-hati dengan perkataan-perkataan orang manusia yang seperti itu. Solat ndak kakayo, duit kamu deko sayanya, payah sewak tunggang tunggi di sembahyang, ndak do perubahannya do. Hati-hati itu. Calia ambo. Ndak pandake ko masaji melimpah kan, anak sehat. Suami istri damai, kami bisa keluar negeri tiap sebentar. Bisa sampai ke mahkamah makan lemak saja, tidak pernah sakit doh. Iko tunggang tunggi di sembahyang, tiap sebentar sakit. Ingat, perkataan orang seperti itu namanya istidraj. Hati-hati, ada bab khusus itu. Apa itu istidraj? Istidraj itu dosa, musibah, malapetaka yang diundur. Nya pasti tiba. Hati-hati. Bersyukurlah wak Bapak Ibu, alhamdulillah diberikan keistiqomah nanti di Allah. Nya istiqomah kau ya rumi. Ya Bang ya. Jadi kalau meninggalkan sholat karena sengaja berat risikonya. Kalau tidak disengaja taubat kepada Allah. Tapi dulu disengaja, tahu-tahu wak kinilah taubat. Lah berjanji wa maka taubat nasuha. Nasuha itu nama orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya itu penuhi kriteria taubat tadi itu. Berjanji tidak akan berbuat lain, lakukan kebaikan, kemudian perbanyak amal soleh. Nah, itu konsepnya. Ya Bang ya. Ya? Gimana? Diqadha. Perintah mengqadha salat itu bukan perintah wajib. Memangnya Bapak tahu berapa kali tinggal salat? Tahu? Enggak tahu kan? Kalau ibu-ibu ada halangan bulan Ramadan barahari tinggal puasa, tahu atau enggak? Tahu. Bisa diganti. Makanya kata Aisyah, kami tak kala ada halangan sedikit terakhir. Dalam bulan Ramadan dipermuru qada bisawm, kami disuruh diperintahkan mengganti puasa, wala ta'muru, tapi tidak diperintahkan mengqada salat. Ibu-ibu tinggal sholat bulan Ramadan, boleh berganti. Karena perintah wajib tidak ada. Ya baik ya. Oke, baik. Mohon maaf terlebih dan terkurang kajian kita karena kita banyak tanya jawab. Bagus seperti itu. Semakin banyak dialog dan tanya jawab, maka wawasan kita akan terbuka lebar. Semoga Allah ridha kepada kita. Ilal liqa wastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.